Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman yang saya banggakan, alhamdulillah tidak terasa kita sudah di tanggal 17 Mei ya, di mana hampir penghujung semester 1. Semoga teman-teman di sini tetap istiqomah lillahi ta'ala. Ini radio ya suaranya. Supaya nanti bisa diaplikasikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Alhamdulillah ya, benar-benar suatu keberuntungan. Saya mengerti apa yang saya banggakan. Mempresentasikan aksi nyata pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya ya. Kami dari kelompok 6 izin memperkenalkan diri. Next. Ada Yeni Oktaviani, kemudian Syifa Ramadhani, dan Qadarullah Maulaya Sakinah, teman kita hari ini tidak bisa berangkat karena kecelakaan ya. Ya Allah. Kabar terbarunya jadi tidak bisa meluruskan kaki, jadi berhalangan terbar ya. Amin. Ya, pertanyaan pertama akan dijelaskan oleh saudari Beauty. Yang pertama itu ada pemahaman baru apa yang Anda dapatkan dari topik ini. Menurut saya pemahaman baru yang saya dapatkan dari topik ini yaitu pentingnya kolaborasi dari pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Hal ini dapat dilihat dari kalau di lingkungan sekolah itu kita dapat bisa lihat dari ruang belajarnya, ruang kelas mereka yang memiliki fasilitas belajar yang memadai, sirkulasi udara yang lancar, serta penataan ruangan kelas yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kalau dari faktor masyarakat sendiri, masyarakat sekitar lingkungan sekolah dapat memperlihatkan atau dapat memberikan contoh kepada warga sekolah agar berperilaku atau bersikap baik agar dapat dicontoh oleh peserta didik contohnya. Serta ketika proses pembelajaran berlangsung, masyarakat sekitar sekolah tidak berbuat kebisaan. Pertanyaan nomor 2 akan dijelaskan oleh Kak. Selanjutnya pertanyaan kedua, kendala apa yang memungkinkan muncul ketika kita melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik? Nah, kendala yang ada di sekolahan kami di SD Rawasari 05 Pagi itu adalah sekolahnya itu mepet dengan jalan raya, jadi itu terlalu bising ya, jadi motor lewat, demo itu kan, banyak demo yang ngetem di pinggir jalan itu kan, di depan sekolah. Terus habis itu banyak huru hara motor wirawiri itu kan, itu sangat bising sekali, apalagi untuk kelas 1 sama kelas 5 itu kan di pinggir jalannya itu ketika terbimbing kemarin sama asistensi di situ itu tuh terdengar bising sekali. Nah, terus yang kedua itu kendalanya dekat dengan kali. Nah, kali gede gitu kan ya. Jadi kayak baunya tuh gotnya itu sangat bau gitu loh. Padahal kita dari lantai 3 gitu ya. Itu tetap bau tuh kan, bau got. Tahu kan? Iya, tahu. Bau gitu. Jadi kendala sekali ya. Jadi kan baunya itu ya begitulah ya bau. Begitulah bau. Nah, terus yang ketiga itu kendalanya untuk yang ruangan kelas 1 itu tuh kan tahun ini kelas 1 itu belum ada kelas. Nah, jadi ruangan yang awalnya buat perpustakaan itu dijadikan kelas 1 gitu. Jadi bekas meja-meja permanen meja-meja permanen bekas buku-buku itu rara itu dijadikan kelas 1, jadi kayak sempit gitu kan. Itu ruang
kendala yang dialami di sekolah kami. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga akan dijelaskan oleh Hal lain apakah yang ingin Anda pelajari terkait dengan lingkungan belajar peserta didik? Nah, hal lain yang ingin saya pelajari terkait dengan lingkungan belajar peserta didik adalah saya ingin dan bersama semua ya teman-teman kelompok saya yang lain ingin mendalami lebih dalam mengenai cara mengatasi kendala-kendala yang muncul dari hubungan di pusat pendidikan yang meliputi sekolah, keluarga, dan masyarakat, sehingga kami atau saya sebagai guru dapat menjadi guru yang dapat memberikan solusi ataupun saran yang peserta didik butuhkan agar mereka dapat belajar dengan rasa aman dan nyaman, karena hal tersebut sangatlah berpengaruh terhadap masa depan mereka. Ya, ini adalah salah satu anak inklusi di sekolah kami ya. Dia itu jalannya susah. Kelas 3. Nah, kelas 3 namanya Muhammad. Dia itu kalau mau berdiri itu harus dibantu dulu gitu kan. Jadi orang tuanya tuh standby nemenin. Jadi kalau mau berdiri itu susah, tapi kalau dia udah jalan seperti itu. Nah, keterbatasannya mereka dia tuh nggak bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ya kan. Dia ingin bermain dengan temannya, tapi temannya tidak mau gitu kan. Kayak ya mau, tapi kan kayak ada juga yang kemarin tuh, ini loh Pak, apa namanya waktu belajar olahraga ya, ini loh Pak si Muhammad, ini nggak jelas banget gitu kan. Nah kayak ngebully gitu loh, maksudnya tuh penanganan dari pihak sekolah pun belum ada gitu kan. Nah, jadi teman-teman di maksudnya itu tiap kelas itu punya treatment masing-masing. Namun mohon maaf untuk saudara kita Muhammad ini kurang diperhatikan dengan baik begitu teman-teman. Lanjut next ya, hal yang ingin kita ketahui ada bagaimana membangun hubungan baik antara guru, orang tua, dan murid dalam pendidikan anak. Biasanya kan yang sudah jadi baik itu belum tentu bertahan ya kan. Jadi setelah kami melakukan sharing dengan guru, yang pertama itu menjalin komunikasi yang intens. Pertama ada pertemuan, kemudian hari-hari kita melakukan komunikasi melalui grup WhatsApp terkait tugas ataupun perkembangan, misalnya ada yang bisnis dan lain-lain. Kemudian yang kedua nih teman-teman yang menurut kami penting adalah murid di sini atau peserta didik adalah tanggung jawab keluarga. Jadi bukan serta-merta sekolah itu pihak yang paling utama dalam mendidik gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada kejadian buruk, kita kembalikan ke orang tua. Pola didik gimana di rumah? Kenapa anak berperilaku seperti ini di sekolah? Seperti itu, kesadaran bahwa mendidik itu tugas bersama ya, sinergi, namun diawali dari keluarga. Seperti itu. Lanjut. Ya baiklah, di sini adalah kumpulan gambar-gambar yang aksi nyata dari SDN 2010. Jadi kita dalam grup ini terdiri dari 3 sekolah ya. Yang pertama dari SD mana? SD Rawasari. iya. Ya, kemudian
kemudian saya SD Kebon Jeruk 10 dan nanti Syifa akan menceritakan kepada kalian semua mengenai SD Rawamangun 12. Ya, pertama saya ingin bercerita tentang gambar-gambar dan video yang sudah ditampilkan kepada teman-teman. Nah, di sini itu adalah keadaan SDN 10. Nah, jadi SD ini tuh maksudnya bersih dan sangat rapi serta asri. Jadi keasriannya itu sangat terasa ya ketika kita sudah di sini menjadi salah satu warga sekolah. Kemudian ada juga tangga ini kan ada beberapa anak tangga. Nah, dimanfaatkan ditempelkan dengan beberapa gambar yang edukasi. Ya, contohnya ini adalah tentang rumus-rumus bangun ruang matematika. Nah, jadi ketika anak datang sekolah, mereka bisa melihat rumus-rumus yang sudah ditempelkan di anak tangga tersebut. Dan selanjutnya ada juga fasilitas lapangan yang sangat rapi, bagus, sehingga dapat memadai dan memfasilitasi kebutuhan kegiatan untuk belajar dan pembelajaran. Nah, dan di sini juga ada gerbang ya, gerbang SDN Kebon Jeruk 10 yang sangat aman sekali untuk peserta didik agar mereka tidak mudah keluar masuk ya, karena kan takut berbahaya di depan jalan raya yang banyak aktivitas lalu lalang. Oke, dan ini adalah video yang menampilkan kegiatan saya dengan teman saya untuk membuat perpustakaan. Jadi perpustakaan di SD tersebut itu masih bagus sehingga belum ada pendataan buku, belum ada belum ada juga untuk mendesain-desain yang di dalam ruangan tersebut. Sehingga saya beserta teman PPL saya memiliki inisiatif untuk membantu sekolah untuk mendata buku dan untuk memberikan untuk melihat lingkungan sekitar tersebut tuh bagaimana agar perpustakaan tersebut menjadi rapi, baik dan sangat edukatif. Nah, ini salah satunya nih, kita menempelkan gambar yang selamat datang. Kemudian nanti kalian bisa lihat sendiri ya bagaimana suasana di dalam perpustakaan ini. Ya. Indahnya budaya kita, kaya leluhur bangsa, cinta Nusantara kita, beragam budaya kita, warisan budaya Indonesia. Ada batik dan tarian, kepentingan si agung nabi Pancasila, semua adalah kekayaan kita Indonesia. Kita jaga, kita lestarikan dengan cinta kita jaga ya budaya Indonesia. Ya, itu salah satu contohnya ya. Jadi setiap rak itu belum ada tulisan buku ataupun kategori bukunya. Nah, kita berikan juga kan, kita tempelkan. Kemudian ada juga yang peringatan-peringatan seperti di belakang tutuplah kembali bukunya gitu ya, setelah kalian masuk ataupun itu keluar, karena di situ kan ruangannya juga ber-AC ya. Nah, terus ada juga yang kembalikan buku ke tempat asalnya juga. Jadi si anak itu belajar untuk menaruh atau meletakkan barang kembali yang mereka pinjam. Itu lantai berapa, Pak? Itu apanya? Berapa lantai? Perpusnya yang itu lantai dasar. Bukan. Kalau itu dari sananya sudah ada. Nah, kita
memperhatikan perpustakaan yang baru itu, yang belum ada apa-apanya. Nah, kemudian pemanfaatan barang bekas juga di sini ada yang dijadikan pot-pot kan. Terus setiap koridor sekolah itu ada tanaman-tanaman juga, jadi buat asli sekolah. Nah, dan ini adalah salah satu ruang kelas. Ruang kelas itu juga banyak sekali ya, tempelan-tempelan ataupun karya-karya anak sekolah. Nah, ini adalah salah satu depannya, tampak depannya sekolah tersebut. Nah, dan ini adalah salah satu contoh foto kegiatan makan sehat. Jadi mereka itu setelah SKJ mereka melakukan makan bersama. Jadi makanannya itu membawa dari rumah masing-masing. Dan ini juga salah satu di kelas ada apresiasi dari gurunya, dan ini ada nama-nama satu kelas. Jadi kalau mereka dapat nilai yang baik, dapat nilai yang bagus, maka dapat bintang. Nanti di akhir pembelajaran ataupun di akhir semester akan dapat reward dari wali kelasnya. Ya, sekian ya cerita saya mengenai SDN Kebun Jeruk 10, dan nanti selanjutnya akan diceritakan sekolah lainnya ya. Terima kasih. Baik teman-teman, karena salah satu kendala di SD Negeri Rawasari 5 adalah kelas yang terbatas dan sempit. Maka dari itu, salah satu teman kita itu punya ide bagaimana caranya agar pembelajaran efektif dan menyenangkan, yaitu dengan cara membuat anak-anak sibuk ya. Sibuk tapi di tempat duduk masing-masing. Nah, ini adalah salah satu teman kita yang perform dari kelas AGSD 2, dia bernama Cahya. Di sini dia membuat laptop materi ini ya. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini materinya ekonomi. Ada apa namanya, jambel abjad. Ini dia disusun. Beliau ini menggunakan kanvas, disusun sendiri. Kemudian di sini ada soal dijawab oleh peserta didik. Kemudian ada kertas satu lagi yang bisa dipotong-potong kemudian ditempelkan. Nah, jadi menurut kami ini salah satu solusi di mana kelas yang terbatas bisa bergerak itu sulit, kemudian anak-anak tetap bisa kreatif dengan menempelkan seperti ini teman-teman. Dan ini semua anggota kelompok pasti terlibat begitu. Menurut kami ini salah satu contoh aksi nyata yang sudah dilakukan di SD Negeri Rawasari 5. Selanjutnya, Oke, selanjutnya di aksi nyata di SDN Rawamangun 12. Nah, untuk di SDN Rawamangun 12 ini kelasnya sudah sangat aktif dan partisipatif. Ya. Nah, contohnya ini untuk pembelajaran yang mengaitkan, menghubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ini contohnya di pelajaran keagamaan, peserta didik ini diminta untuk kita berbagi dengan lingkungannya. Jadi dikaitkan langsung, ada aksinya dari peserta didik dan dilibatkan langsung. Kemudian juga pembelajarannya sudah berbasis proyek, jadi anak-anak dikelompokkan untuk menyelesaikan masalah atau kasus-kasus. Misalkan ini proyek lingkungan, jadi salah satunya itu kita ada proyek recycle sampah-sampah dan daur ulang. Jadi dari PJBL ini atau Project Based Learning ini anak-anak akan lebih kreatif dan solutif terhadap masalah-masalah yang ada di lingkungan. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah pembiasaan karakter positif anak-anak dan gurunya. Jadi setiap guru termasuk mahasiswa yang sedang PPL, kita akan menyambut anak-anak sebelum masuk ke sekolah. Jadi membiasakan salam, sapa, senyum, ya 5S gitu. 5S kepada murid-muridnya. Jadi karakter itu akan terus terbentuk karena kita lakukan setiap hari. Sekian dari SD Rawamangun 12.
gambarnya setelah senja seperti ini, makanya terjadi kebisingan ya ini. Terus next SDN Rawasari 05. Nah, di sini juga ada karya ya, karya dari anak-anak itu dari bahan bekas. Ini karya dari bahan bekas yang terbuat dari kardus yang tipis itu loh, yang depannya. Yang tipis saya tuh dipelentek itu loh. Dipelentek. Dipelentek di apa? Kupas. Nah, ya itu dikupas. Terus digulung-gulung nanti juga seperti ini. Nah, terus yang ini sama, ini membuat durian dari tadi kardus itu tadi. Terus yang sebelah sini ini dari bentuk. Terus ada juga kemarin itu siswa kami bernama Aurel itu juara 1 lomba seni kriya. Nah, pokoknya tidak ada ya, kami tidak lupa untuk foto. Jadi itu salah satu karya dari SDN Rawasari 05. Nah, di sini juga ada program dari sekolah kami ya tentang upaya pencegahan perundungan atau bully atau perundungan ya. Dari upaya anak sendiri ada, terus upaya satuan pendidikan ada, upaya masyarakat ada, itu ditempel di setiap kelas, Koridor. terus ditempel juga di koridor. Nah itu ada, jadi ini program dari sekolah kami sudah ada. Nah, terus di sekolah kami juga ada program tong sedekah minyak jelantah. Nah, sekolah ini mengadakan tong sedekah minyak jelantah ini, jadi setiap harinya tuh siswa membawa jelantah bekas. Nah, nanti dikumpulkan di sini jadi satu. Udah jelantah bekas lagi batin, minyak bekas gitu. Ya, jelantah dari rumah ya. Terus dikumpulkan di tong ini. Nah, kemudian kalau udah penuh terus seminggu sekali ada distributornya yang mengambil. Nah, kemudian diolahlah menjadi bioetanol. Nah, Bener bioetanol. terima kasih. Emang ya? Nah, seperti itu. Bio oil beneran. Ya, izin menambahkan ya teman-teman, seperti tadi yang kita lihat di slide pertama bahwa kondisi jalanan itu lengang meskipun jarak dari jalan pramuka itu sekitar 300 meter. Namun ketika orang tua mengantarkan itu benar-benar drop point, jadi hanya diantar salin, kemudian anak-anak yang berkebutuhan khusus itu diantar sampai depan kelas masing-masing. Jadi di sini no drama-drama klub ya. Terus tidak memakan waktu banyak, jadi hanya beberapa detik saja. Jadi di sini ya, jadi nggak ada kata macet. Kemudian menambahkan lagi teman-teman, jadi sewaktu saya praktek di kelas 2 ada satu anak yang tidak mau berkelompok. Jadi anak itu untuk bergabung saja takut gitu. Jadi terlihat dari mukanya ya, kan saya bertanya-tanya kenapa anak ini tidak mau bergabung. Ternyata dia adalah korban bully di kelas. Jadi menjaga jarak dengan teman-teman. Kemudian setelah saya praktek, saya sharing dengan wali kelas ya. Ternyata satu hal yang perlu kita ketahui, kita kadang tuh perlu ke kelas loh buat melihat bagaimana sih anak-anak itu bersosialisasi, berteman. Karena seperti yang kita ketahui ya, cewek itu kan suka bergerombol, punya circle masing-masing, bahkan terkadang ada yang merasa lebih dari teman-temannya ya, superior. Jadi apabila ini terjadi, misal ada satu anak yang suka disuruh-suruh beliin ini dong ke kantin, padahal kantin posisinya di lantai bawah. Jadi kita perlu peka terhadap hal-hal seperti itu. Kalau memang kita melihat, kita itu jangan ragu buat menegur. Katakan bahwa itu salah, berteman seperti itu tidak baik, begitu teman-teman. Sudah? Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya harap PGSD 3 ini makin hari makin solid, makin kompak. Amin. Kemudian teman-teman yang mengerjakan LMS dengan cepat semoga dapat memotivasi kami-kami yang slowly. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.